Fenomena alam terjadi lagi di Arab Saudi. Setelah sebelumnya gunung tandus di Makkah menghijau, kini gurun pasir di negara itu berubah menjadi sungai. Baru-baru ini, di Wadi Al-Rummah, Arab Saudi, sejumlah danau dan sungai secara mendadak muncul. Kemunculan danau dan sungai terjadi setelah wilayah Arab Saudi diguyur hujan deras yang berlangsung cukup lama. Padahal, sebelumnya area tersebut adalah wilayah tandus. Warga setempat kemudian menjadikan lokasi itu sebagai tempat tamasya dan bersenang-senang. Karena danau yang muncul berukuran cukup luas, pemain jet ski dan penunggang kuda pun memanfaatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kiai Narukan Official. Baik teman-teman, seperti biasa kali ini saya akan menampilkan sebuah video Gus Baha di mana Gus Baha menjelaskan tentang hari akhir. Banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang muncul di Arab Saudi sana. Lantas bagaimana apa yang disampaikan Gus Baha? Kita saksikan bersama videonya teman-teman. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Niku kula baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kula ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Yo tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dianggap penonton baik. Kamu nonton kok ngarep ben bayar. Terus tengok penonton itu baik sekali. Padahal delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut ngomong aku loh. Gak jawab tenan, gak siap. Nguruknya aku lho jawabanku. Gak usah aku sekali terang, satu aku rarok ya, aku tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita.
pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Orang tak tersinggung, biasa wah itu. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran gue tak kayak itu. Lah kayak modal longor. Itu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS kan ada bulan 3 juta, gue dia dikit. Lah itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Nah contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditodok soleh berdina ning musala di masjid tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak ulang kan saya proses uang itu gua masuk be wong soleh jadi kamar si wong soleh mangkel lo sing wong rapati soleh nyeneng no maksudnya rapati soleh perkara aurate lho ora perkara PNS lho perkara napa aurate iku ora salah paham kok diprotes PNS lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid, dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere kak gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kulon sering di, untungnya kulon terkenal ngalim, macam hikmah gede. Wih, bukan urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jangan sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau terkenal ngalim, lu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muluder. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Kamu saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andekan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak-bapak 2000 mumpun mangkel tenan cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula dicurun kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do sewentu. Gus kula nu ndak anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Monggo ora mungkin melarat itu tak bisa ya, melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kalau tidak bisa ilang ini terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Nah Gus Lok oleh. Jadi nak misoi ora oleh. Nah Gus Lok napa? Yo beda kan misoi napa? Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, misalnya, melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu gak masuk semua.
Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam templek lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh, nopo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti sholat kopiah, kok raga dia, wah dia karpe kiai itu ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopiah gak pernah mergawe, ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya ada bagus, perilakunya. Lu mau aku tuh rajin ngoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat ruhin wa amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus, wah surah urip, surah jadi uang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran, yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo. Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Gua pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV. Sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas, cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal, yang alimnya tak kulo, yang alim tenan, ya putrane kayak gede. Waktu kiai ini kan buka kartu, ini tenan mata gue kisahnya, ini ngaji wong tua-tua. Jadi aku kan wong enjoy Islam, tahu tak kok, Gus. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV, wong kok mulyane ngono, buka lawange ra tau untuk menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngrumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri ta ora. Niki ora ono ngono Gus, kula tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim gak wajib sungkan nang padha napa ngaline. Lah kula takok. Roh, jenengan nggak widi tak kok, salah ya jenengan nggak widi tak kok. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Ini cerita. Kalau karena memang kulo nih wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati. Kulo wis digaji, gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nah ngamal jarane ngamal ini padahal tugas e. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gak. Tapi ora ono wiji. Wah, awak buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus sing kawan. Kene mobil lah rusak kudu utang. Cerita dari protes gimana kenyataan ini nopo? Terus bar ngene cerita. Lah foto iki jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran, saya sudah pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang pun terang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Lu betul ini kisahnya tak bener sampai mangkel itu kiai bener. Nanti kira satu di kiai urip, nara bate buat kiai urip, buat moden nanti. Akhirnya kalau itu, ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kalau biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok cocok ke keluarga ini kepengen ngobrol itu mas. Tapi kalah memang tuh, kalah enggak artinya
Kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wala batu jahli, ada kebodohan nopo masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jinak ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah adalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top iya wong top padha menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya ke Allah Subhanahu wa taala. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang, sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan, misalnya ya menteri pangan, sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, yang rugen digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi, makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal, amilus sholihat, sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo? Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah kan nak dirasakan non aja dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi enggak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakil ini pirang-pirang. Ya kue dia pidato pang-pang, pokoknya dia pantangannya pidato ini kawasan tuh, ini pantangan tenang tuh, ada udang. Lupa gue di sana gue sebagai tak desa apa wah orang sih gue. Ben kualat. Tusuk jadi wilayah wong alim napa? Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok gue dididik nopo? Ngaji sing bermewah nopo? Oh, kan kualat nopo? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngekei keimanan wong siji wong loro.
tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju di sini suka rakaruan, wes suka roh, dia anak wahyu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu nenge kok tak sono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni niku ditotok dia. Tok. Terus metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender apa gue kan ya. Iya lho, sender. Oh, sender orang bahasa Rembang lho. Apa liane sender? Oh. Sender kalau sender. Tapi mirip. Nah, salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapa atas sender. Aduh kan rawani bakat tak sender. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu dia diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sehingga anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikul dia seorang raja, diterok. Padahal dia niatnya lebih raga gudin. Buatan ini cerita iman nih. Biar sampai biasa transaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali Abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Fulan. Wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anak ini. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapotnya elek kabeh. Niku mau Majusi sing saking kurang ajar yang ngerabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Terus Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu panjang nabi tenang. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Waktu dia iman, jelas denglone anak, jelas nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso lonte kelebihannya kan gak napa. Ya, itu dia nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu putihnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggang munggah. Ya mau bergerak priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya Mas Ruben semua?
Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa, paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa, tapi kita tidak pernah bangga, karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga sering kan. Bener cocokan kalau bagi ini cocokan antara wong alim Pak. Lu mboten nenten tiyang kok. Namung kula bebe, mau cara tak critane ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni iki. Mati man kejenengan ngalim menjen atine jenengan apik obat niku suwe ana atiku apik. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola, sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita yang manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira awali aku percaya santai no wiridan. Awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama kalau hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak bojon susu. Terus aku bagus banget, persoalan malah tambah dosa, lebih haram no. Bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak haji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman diulah oleh? Lah anak bocah tenang, tuan mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Dari mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Oh santri elek. Elek lapis penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau ada. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikatrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan dialog tafakur kok, tapi gue dewe ora tahu sujud. Nah gue ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora perlu matur nuwun gak ada kula paham ya. Jadi kadang wonten kata kadang kula sedikit tani sing ngaji jenengan waktu itu di gunung gitu ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang tetep ada napa ya sudah sampe ora ada gede tetep ada kula tetep napa sangkem nek tele gunung gitu kok adu Rembang paham napa jadi tetep menang kula cara ganjaran tetep kata kula nah sentek ngambek cara diitung ora bandingan paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kalau baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa?
Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Rukin, khasnya wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu kan. Dan ini Rukin alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Ini gitu kok roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Kau tak krono apa? Yo krono. Paham mungkin. Jadi kayak keliwat. Ibu mesti krono tuh. Jadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya, enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang no hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau daerah kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan belok TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang sing apresiasi. Orang apa? Mau maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Kalau ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara ilang sampean itu mangkel. Semati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Taala kesuwen. Repot. Cepet gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwi lho ora oleh melengak, terus wae tutup. Cara sampean ngaku kok istilah talim nomo tutup. Mene penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhirat. Kadang masyarakat tuh yang kadang ngawur banget. Kula nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak di klub jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen maru atau apa ujian di udungannya. Kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Itu saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan di Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini.
Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama harus non ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Kayak tenang saja itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wah saya pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop dosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar, sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon, maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon dia semua tak tirakat. Saya tuh mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Semuanya sesuatu kula lu apa kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen opo iki pirang. Kadang kita omongin, nah sing mabu wudu ya omong. Ya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok ndongakno sampe nopo? Dadi. Buatan ngoten wis maksudnya jenengan akhirat wis akhirat kula untunya ben. Ya tapi jojo tulung aku ini kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Apa rak mangkel iki ya sopan artine dene cek yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Kula yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurungan. Ora ndongakno dari tamu kon ya enggak bingung kok. Lu tidak sepuro, mereka berene gue bingung aku tak omongin, guys punten aja sampai kayaknya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang, karena dia sering khidmah, gue jalu tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar, ya dunia gue apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu, mesti aku rantai urusan dunia, jalu urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane beroke nawar ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak beda kelas lah kan iso dulu. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi kayak kanca kula niku. Wes aku ngandel kula jogeman oleh teman-teman. Jadi anak swarga guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, soleh biasa wae mengke pancen dek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga ora kanjeng Nabi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lalu kira tawar aku kan. Dadi kowe ora ngene-ngene iki. Angko nak kangen ya tuan, tapi hariku bunga-bunga ning keluarga iki. Ning teras-teras tak pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang wong cerdas dadi mbok aku jogeman oleh teman-teman. Mari swargane para nabi, para wali ku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan ya masuk akal. Wah iya. Kataran teman-teman ya enak, oleh teman-teman ya berat napa? Ya, itulah apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Hadani Allah wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.